Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan video ini adalah bagian ketiga pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk bagian pertama dan kedua, silahkan kalian simak videonya melalui link yang sudah tersedia dalam kolom komentar. Silakan simak videonya, semoga bermanfaat. Nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda. Artinya, Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan. Artinya, Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa. Artinya, Al-Quran sebagai penawar obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr. Artinya, Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, Al-Kitab. Artinya, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Jadi, inilah nama-nama lain dari Al-Quran. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini kebenaran isi kitab suci. Semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha benar. Apabila ada kitab suci dan di dalamnya terdapat ajaran yang tidak benar, berarti kitab suci tersebut sudah tidak asli, karena sudah dicampuri oleh pemikiran manusia, dan kebenaran pemikiran manusia bersifat terbatas. Sedangkan kitab suci Al-Quran berisi kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup manusia yang terjamin kebenarannya. Tidak ada sedikit pun peluang bagi manusia untuk meragukan kebenaran isi kitab suci Al-Quran. Jadi, umat Islam wajib beriman kepada kitab suci Al-Quran dan wajib membenarkannya, tidak boleh meragukannya sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci yang lainnya. Kedudukan 4 kitab suci, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah sama. Artinya sama-sama sebagai kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup manusia. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil ketika masih asli yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Sedangkan yang beredar sekarang adalah sudah diubah oleh manusia, dimasuki oleh pemikiran-pemikiran manusia yang kebenaran pemikiran manusia itu bersifat terbatas. Yang ketiga, mengamalkan isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti bahwa seseorang beriman atau tidak terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Apabila perilaku seseorang sesuai isi kitab suci, maka orang tersebut benar-benar telah beriman kepada kitab suci.
Sebaliknya, apabila seseorang dalam berperilaku tidak sesuai dengan isi kitab suci, berarti seseorang tidak beriman kepada kitab suci. Jadi maksudnya adalah apabila umat Islam merasa dirinya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam rukun iman, maka dirinya wajib mengamalkan isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain mengimani, meyakini, mempelajari, umat Islam juga wajib mengamalkan isi kandungan yang Allah firmankan dalam kitab-kitabnya. Kemudian berperilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, gemar membaca Al-Quran. Sebagai umat Islam, wajib mampu membaca kitab suci Al-Quran, baik membaca teks ayatnya secara fasih dan tartil, maupun isi kandungannya. Sebagai umat Islam harus malu apabila buta huruf Al-Quran, karena tidak ada jenis kegiatan apapun yang sebaik belajar, membaca, menghafal, mengkaji, dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi sebagai bentuk kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus mempelajari Al-Quran, entah dari membaca, menghafal, mengkaji isinya, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, gemar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Di samping umat Islam harus tekun mempelajari, membaca, dan memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran, umat Islam juga wajib mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ini yang paling pokok, karena ruh Al-Quran berada dalam pengamalan umat Islam. Jadi, sebagai umat Islam wajib mengamalkan isi kitab suci Al-Quran. Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil dan harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, gemar mendakwahkan isi kitab suci Al-Quran kepada manusia lain. Seberapa ilmu agama yang diperoleh, di samping harus diamalkan, juga harus disampaikan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Artinya, sampaikanlah dariku ajaran Islam walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, selain kita tadi belajar, membaca, menghafal, dan mengamalkan, umat Islam juga memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Meskipun dengan cara yang sederhana saja. Contoh, kita mengajak orang lain untuk sholat. Ketika kita hendak sholat, kemudian kita melihat teman kita belum sholat, maka kita wajib mengajaknya. Karena kita mengetahui wajibnya hukum sholat. Jangan sampai kita melihat teman kita belum sholat, kemudian kita diam saja. Karena sebagai umat Islam, kita wajib mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang keempat, menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Nah, di sini sebagian ulama menafsirkan maknanya adalah apabila umat Islam ingin disebut dirinya umat yang terbaik, maka dia memiliki kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran sebagai pengamalan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun." yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Jadi apabila umat Islam ingin disebut umat yang beruntung, ingin dirinya disebut sebagai orang yang beruntung, kembali lagi di sini ditegaskan bahwa umat Islam wajib untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi beberapa ayat ini dijelaskan betapa wajibnya kita untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran sebagai bentuk pengamalan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang lain ke jalan baik, maka akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila kita mengajak orang lain untuk sholat, contohnya, maka kita akan mendapatkan pahala sholat dari orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Di antara perilaku pelajar yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah adalah yang pertama, masuk dan pulang sekolah tepat waktu. Jadi ketika berangkat tidak terlambat dan ketika pulang tidak pulang duluan atau tidak membolos pelajaran. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, berdoa secara khusyuk baik ketika memulai atau mengakhiri pelajaran. Jadi ketika kita mau belajar, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar kita dimudahkan dalam belajar. Kemudian ketika selesai belajar, kita pun juga harus berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap kepada Allah semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita ingat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan tekun. Jadi ketika guru sedang menjelaskan materi, kita tidak boleh ngobrol sendiri atau tidak boleh tidur juga atau tidak boleh sambil makan. Jadi ketika ada guru menjelaskan, sebagai pelajar wajib mendengarkan dengan baik. Kemudian yang kelima, baik sopan dan santun terhadap semua teman dan guru. Jadi kita berakhlak baik entah kepada guru ataupun kepada sesama teman. Bersikap yang sopan, bersikap yang baik dan santun kepada teman dan guru. Atau tidak suka mencela, tidak suka ya dan lain-lain.
tidak boleh bersikap yang tidak baik kepada sesama teman maupun kepada guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Kemudian yang keenam, mengerjakan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Ketika guru memberikan tugas, maka wajib dikerjakan dengan jujur, tidak boleh mencontek, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, melakukan ulangan harian atau jenis ulangan lainnya secara jujur dan mandiri. Nah, di sini yang mungkin sering kita lupakan. Ketika ulangan harian, kita tidak boleh mencontek ataupun tanya kepada teman yang lainnya. Kita harus mengerjakannya sendiri sebagai bahan evaluasi diri, sebagai bahan evaluasi sampai mana pengetahuan kita dalam belajar. Di antara perilaku baik sebagai bentuk keterkaitan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pelajar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarganya adalah yang pertama, taat dan patuh kepada orang tua sepanjang waktu. Jadi tidak boleh membangkang, tidak boleh menentang, apalagi bernada tinggi kepada orang tua. Yang kedua, mendengarkan nasihat kedua orang tua. Apabila orang tua kita menasihati kita, kita wajib mendengarkannya. Melakukan perintah kedua orang tua. Apabila orang tua memerintah kita atau meminta tolong kepada kita, kita sebagai anak wajib untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat, meninggalkan larangan kedua orang tua. Apabila orang tua melarang kita untuk melakukan suatu hal, kita juga tidak boleh melakukannya dan meninggalkan larangan tersebut. Yang kelima, rajin dan tekun membantu kedua orang tua. Kita sebagai anak wajib membantu pekerjaan orang tua. Kalau kita tidak bisa membantu pekerjaan orang tua dalam mencari nafkah, kita membantu pekerjaan orang tua yang di rumah. Misalnya bisa menyapu atau membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Kemudian berangkat ke sekolah dan bepergian yang lainnya, selalu mohon doa dan mencium tangan kepada kedua orang tua. Jadi sebelum berangkat sekolah atau pergi kemanapun, kita harus ada izin orang tua, minta doa, dan salim sambil mencium tangan kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, sopan dan santun kepada kedua orang tua. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar yang sudah tersedia ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.